Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majuan Siregar. NIM saya 1802129, kelas TIE semester 6, dimana saya berjurusan Teknik Informatika. Di sini ada beberapa file yang dimana file tersebut ialah hasil dari sebuah penelitian. Saya memberi contoh, ini adalah sebuah data latih yang diambil dari sebuah penelitian dan bagaimana cara pengerjaan menggunakan metode naive Bayes. Di sini ada beberapa file atau data. Saya akan menjelaskan data-data dari hasil penelitian tersebut. Dan yang harus kita gunakan adalah nilai probabilitas nilai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majuan Siregar. NIM saya 1802129, kelas TIE semester 6, mana saya akan mencontohkan cara pengerjaan naive Bayes. Jadi naive Bayes merupakan salah satu dari beberapa algoritma klarifikasi yang dimiliki oleh supervisor learning atau yang lebih dikenal data mining. Yang pertama, cara pengerjaannya kita harus punya data latih atau hasil dari sebuah penelitian atau data-data yang sudah terjadi sebelumnya. Selanjutnya kita harus memiliki nilai probabilitas dari sebuah data terlebih dahulu. Di sini ada rumus. Saya hanya memberikan contoh. Di sini ada rumus. Untuk mencari nilai probabilitas kita harus menggunakan rumus tersebut. Banyak juga di internet. Saya mengambil internet juga, dan saya juga punya referensi dari sebuah jurnal. Nanti saya cantumkan di link tersebut. Selanjutnya, cara mencari nilai probabilitas untuk nilai A dari 20 file, dari 20 data ini. Yang pertama, kita harus menggunakan rumus dari Excel itu sendiri. Yang pertama sama dengan count if. Kalau bila ketemu kita ketik bawah aja, kita type. Oke, count if, kita select di bagian nilai probabilitas kelas, select. Terus jangan lupa dikunci dengan F4 biar nggak kemana-mana. Ada di sebuah Microsoft itu menggunakan titik koma atau koma, tapi saya menggunakan titik koma. Selanjutnya select kelas A yang di sini, lalu F4 kembali, mengunci, tutup kurung, slash conta. Oke, conta, tab, lakukan select kembali di bagian F kelas. Oke, kita select, kita F4 kembali biar nggak kemana-mana, tutup kurung, enter. Nilai probabilitas nilai kelas A nya itu 0,5. Oke, selanjutnya untuk nilai B. Untuk nilai B sama aja rumusnya, cuman kita hanya memasukkan nilai yang terkait B. Count if tab, selanjutnya kita select kembali, kita F4 titik koma, select nilai kelas B nya, lanjut kita F4, tutup kurung, slash
conta tab, baru select kembali di bidang bagian kelasnya. Oke, F4 lagi, tutup kurung, enter. Di sini ada dua nilai, dimana nilai probabilitas A 0,5 atau lebih dekat dengan 6 sih. Nah, jadi di sini ada 20 file. Oke, 20 data, nilai probabilitasnya ialah 0,5 dan 0,5. Selanjutnya kita mencari data naive Bayes dari sebuah jurusan teknik informatika yang berada di kelas A dan kelas B. Oke, dan begitu yang lainnya, domisili asal, luar kota yang bernilai A dan bernilai B. Oke, selanjutnya pendidikan terakhir SMK, SMA atau aliyah yang bernilai kelas A yang berada di kelas B atau A. Oke, ini berada di kelas B atau A. Selanjutnya status belum menikah atau menikah yang berada di kelas A atau B. Selanjutnya ada program ajaran yang berada di kelas A atau kelas B, yang reguler maupun yang ekstensi. Selanjutnya kita mencari cara pengimplementasian dari sebuah jurusan prodi dari kelas teknik informatika itu berapa di kelas A dan kelas B. Tak panjang lebar, langsung kita buat rumusnya, sama dengan count if yang ada S tab, langsung tab yang ada S nya ya. Selanjutnya kita select di bagian jurusan prodi, kita klik F4 titik koma. Selanjutnya kita klik teknik informatika, langsung tutup, langsung kunci, titik koma. Kita select kelas, kita F4 titik koma, kita klik A, kelas A, F4. Oke, kita tutup, slash count if tab. Selanjutnya kita select kembali kelas di untuk penselekannya, langsung kita klik F4 titik koma, kelas A, F4, tutup kurung, enter. Nah, jadi yang ada pada nilai di teknik informatika yang di kelas A itu ada 0,5. Selanjutnya kita langsung select ke bawah, Ctrl Z. Selanjutnya untuk di sistem informatika, nah, sama aja rumusnya, yang membedakan hanya penselekan sistem informatika. Selanjutnya kita klik count if, kita select di bagian jurusan F4 titik koma, kita klik sistem informatika F4 titik koma, kita select di bagian A atau ini F4 titik koma, kelas A, F4, tutup kurung, slash count if. Oke, langsung kita select kembali kelas F4 titik koma, kelas A, F4, langsung kita tutup.
Jadi yang berada di jurusan teknik, jurusan sistem informatika itu ada 0,3. Selanjutnya di ilmu pemerintahan, atau kita bagi aja langsung ke sini, kita ubah tinggalan di bagian jurusannya teknik informatika, F diganti menjadi ilmu pemerintahan, F4 langsung. Enter. Nah, oke. Selanjutnya yang untuk ilmu politik itu kita ganti. Ilmu politik kita ganti menjadi jurusan ilmu politik. Kita ini select, enter, 0. Oke, 0. Selanjutnya bener nggak, tidak rumus, bener ya. Oke. Selanjutnya kita untuk mencari klarifikasi dari sebuah jurusan manajemen komputer. Bisa kita langsung ubah di sini aja. Kita hapus. Kita ganti menjadi manajemen komputer, F4, enter, 0,1. Jika nilai ini benar, maka kita mencari kebenarannya sama dengan sum select, salah kembali, sama dengan sum tab select keseluruhan di bagian ini, enter. Kalau bernilai 1 berarti sifatnya true, benar berarti. Jika 1, berapa atau di bawah 1 dia benar atau salah. Selanjutnya kita ingin mencari nilai B. Kita copy aja ke sebelahnya, kita ubah. Yang pertama kita ubah di bagian penselekan A nya, kita mengganti menjadi B, F4. Yang ini kita ganti menjadi B, F4, enter, 0,2. Kita kembali geser ke bawah. Oke, ini kita ganti. Kalau div berarti ada error. Selanjutnya kita klik di informatikanya, kita hapus menjadi sistem informatika. Ini kita hapus kriterianya menjadi B, F4. Ini F4. Ini kita ganti F, kunci semuanya menjadi F4, enter. Oh, salah. Oke, sorry. Kita hapus saja dulu semuanya. Ini kita dibesarkan. Salah. Saya terjadi. Oh, dari sini. Kita copy ke sebelahnya. Oke, ini kita copy ke sebelahnya. Kita ganti menjadi penselekan B-nya, F4. Ini kita ganti menjadi B, F4, enter. Oke, yang bernilai B itu ada 2 berarti. Selanjutnya untuk mencari ilmu pemerintahan yang di kelas B, kita copy aja sebelah sini langsung. Kita ganti penselekan dari nilai berkelas B, F4. Ini kita ganti B, F4, enter. Oke, bernilai 0,1. Selanjutnya kita cari di bagian ilmu politik yang berkelas B. Kita copy aja ke sebelah, kita ganti menjadi B, F4. Selanjutnya ini kita ganti G1, F4, enter, 0,4. Berarti ilmu politik yang berkelas B itu 0,4. Selanjutnya di manajemen
manajemen. Oke, kita kopikan sebelahnya aja, langsung kita ganti menjadi J1 aja lah, langsung J1, langsung F4 J1 F4. Oke, kita enter langsung. Oke, kalau jika kita ingin mencari kebenarannya true atau false-nya, kita sama yang seperti ini, kita copy aja. Oke, bernilai 1. Oke, kita cari dan seperti inilah. Nah, jika dia bernilai 1 berarti hasilnya benar. Selanjutnya pengimplementasian dari sebuah domisili luar kota. Untuk yang di kelas A itu di luar kota, di yang mana aja, ada berapa persen di dalamnya. Selanjutnya kita klik, kita copy aja, copy, kita ganti menjadi oke. Ini penselekan dari sebuah, kita hapus dari luar kota. Oke, kita F4. Selanjutnya untuk kriterianya kita hapus juga, kriteria dari sebuah domisilinya kita ganti F4. Selanjutnya penselekan dari ini benar SI1. Oke, salah. Oke, ini kita ganti menjadi A. Oke, langsung kita F4 atau sama aja, IA sama aja, langsung kita enter 0,3. Selanjutnya untuk di dalam kota yang berdomisili di dalam kota, kita copy aja, langsung kita ke bawahkan. Ini langsung kita ubah di bagian selekan dari dalam kotanya, F4 enter 0,7. Jika kita ingin mencari kebenarannya, sama dengan sum tab select enter. Nah, jika bernilai 1 dia berarti benar. Selanjutnya untuk yang di kelas B yang berdomisili luar kota, kita copy aja sebelahnya, kita ganti penselekannya menjadi B F4 atau B di sini, atau B di sini sama aja. Kita langsung kita F4, langsung kita klik di sini aja, F4 enter. Jadi yang berdomisili di luar kota yang di kelas B itu adalah 0,6. Selanjutnya kita mencari yang berdomisili, atau kita kopikan aja di sini, atau kita copy paste. Oke, kita hanya mengubah penselekannya B benar. Oke, kita ubah di bagian domisilinya F4 langsung enter. Jika dia bernilai 1 berarti dia benar. Sum tab select di bagian sini enter. Oke, sudah dua data yang kita lakukan klarifikasi, dan ternyata di sebuah jurusan itu bernilai benar semua. Di teknik informatika di kelas A itu ada 0,5, di kelas B ada 0,2. Selanjutnya di sistem informatika ada 0,3, di kelas B ada 0,2, dan seterusnya. Begitupun di domisili asal. Selanjutnya untuk kita mencari pendidikan terakhir dari SMA, SMK atau aliyah. Untuk mencarinya kita kopikan aja di sini, kita copy SMK, kita paste. Ini kita ganti penselekan dari selectnya, kita ganti jadi sini, langsung kita F4
Yang ini kita ganti menjadi SMA F4. Yang ini kita betul, ini benar, ini benar, ini benar, langsung kita enter. Oke, selanjutnya kita SMA, kita kopikan aja langsung ke bawah. Oke, langsung kita kopikan aja ke bawah. Ini kita ganti menjadi SMA, enter. Ini yang untuk Alia kita ganti selectnya Alia, enter. Jika bernilai 1 maka benar, sum, enter. Salah, sum, tab, kita tarik, enter. Jika bernilai 1 berarti dia bernilai true. Oke, kita ganti dulu warnanya biar agak lebih nampak. Selanjutnya untuk di bagian ini kita copy aja, paste, kita ganti ininya F4 langsung, kita ganti ininya F4 untuk nilai kelasnya, dan ini oke, benar, enter langsung. Oke, ada nilai 0,5 di kelas SMK, di kelas B juga. Maksudnya kita kopikan aja langsung di bawahnya, kita hanya mengganti beberapa bagian, dan untuk ini kita ganti menjadi Alia, enter. Jiwannya ini benar, enter langsung. Di kelas ini kita ganti aja langsung di SMA ya Alia, langsung kita enter. Jika bernilai 10 atau 1 maka sum, tab, maka kita langsung lakukan enter. Jika bernilai 1 dia bernilai true. Oke, dari data status yang di kelas A itu ada berapa dan di kelas B ada berapa. Oke, kita kopikan aja seperti yang tadi kita kopikan, dan seterusnya. Begitupun nanti di tangan pengajaran. Tapi yang lebih asik saya sambil memberitahu, kita copy, kita paste, kita ganti penselekan dari sebuah fieldnya, kita ganti menjadi belum nikah atau menikah. Kita F4. Selanjutnya untuk select dari apa yang kita butuhkan, menikah, berarti kita klik nikah, F4 kembali. Selanjutnya ini kelas, untuk kelasnya nggak apa-apa di sini ataupun mau di sini sama aja, kita langsung klik enter 0,3. Yang belum nikah kita kopikan aja langsung sekalian, kita kopikan. Ini kita ubah menjadi menikah, enter. 0,7 berarti kita sudah nampak nih ya nilainya berapa, sama. Dan ini kita ganti menjadi enter, jadi nilai 1. Begitupun yang di sebelahnya kita ubahkan aja, diubah aja ini ya, di bagian B untuk kelasnya. Selanjutnya kita gantikan B untuk sini. Oke, 0,5. Dan yang belum menikah kita ke bawahkan aja, kopikan ke bawah. Selanjutnya kita ubah dia di kelas sorry, kita ada kekeliruan. Yang pertama ini kita taruh ke bawah. Jika dia div berarti ada yang error, berarti kita ubah tinggal di bagian yang belum nikah, F4. Selanjutnya ininya benar, kita ganti menjadi kita ganti menjadi J1 F4, J1 enter. Jika bernilai 1 maka benar, sum, tab,
Begitupun di tahun pengajaran untuk klarifikasi dari kelas A-nya untuk di sebuah program ajaran reguler sama dengan atau kita copy aja seperti yang tadi kita copy di sini dan kita ubah datanya, data selectnya kita ubah di kelas di sini. Oke, kita langsung F4. Oke, lanjut kita penselekan dari apa yang kita butuhkan, reguler, langsung F4. Selanjutnya ini untuk penselekan dari si kelas A nya biar dia bawah pun dimana seperti tadi, boleh yang mana. Untuk yang ini penselekan dari sebuah kelas dibagi dari conif nya, langsung kita enter. Ada 0,9 dari sebuah program ajaran di kelas A. Selanjutnya untuk ekstensi sama dengan atau kita copy aja. Untuk copy aja, kalau dia bernilai div berarti ada yang salah. Lanjut kita ganti selekan dari program regulernya, program ajarannya jadi ekstensi, enter langsung jadi 0,1. Untuk di sebelahnya, oke, kita ubah menjadi benar, ininya kita ubah menjadi B atau B yang di atas sama aja ya. Kita langsung F4 di sini, langsung kita ganti sini sama aja, mau di atas mau di bawah, mau yang di sini mau di sini mau di sini, tapi dia yang menentukan kelas 2B. Selanjutnya kita klik enter. Oke, ini kalau bernilai div berarti yang kayak tadi error, itu berarti ada kesalahan. Dia 05 berarti 05, kita ganti aja ini ya. Selekan dari program ajarannya, langsung F4, ininya benar, yang diselect dari B, enter. Kalau sudah selesai langsung enter aja. Oke, kita ingin mencari kebenarannya, sama dengan sum tab dari kedua file, kita enter. Oke, sama dengan sum tab, kita select kembali, enter. Oke, dari cara penyelesaian menggunakan metode navbase di Excel dari yang saya lakukan tadi itu sudah benar dari referensi dan boleh dicontohkan atau boleh dicoba. Yang pada intinya kita mempunyai database atau data dulu untuk kita mencari algoritma navbase nya. Selanjutnya inilah dari hasil dari jurus jari klarifikasi, adalah sebuah hasil dari klarifikasi yang kita menggunakan metode navbase. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya Muhammad Majuan Siregar meminta maaf, dan apabila itu bisa menjadikan kita berbagi, maka saya berterima kasih dan mendoakan agar penonton ataupun yang melihat panjang umur selalu dan bisa berbagi sesama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.